Salam sehat untuk anak kami semuanya. Ibu berharap kalian tetap semangat walau masih dalam pembelajaran daring. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang penyimpangan semu hukum Mendel. Mengapa dikatakan penyimpangan semu atau menyimpang? Ya, karena pewarisan sebenarnya masih sama dengan hukum Mendel, hanya terdapat sedikit perbedaan pada fenotip F2-nya. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat teori di bawah ini. Yang pertama, penyimpangan semu itu adalah interaksi gen. Ini terdapat pada Jaeger ayam, yaitu dua gen atau lebih yang bekerja sama dalam membentuk fenotip. Contohnya adalah bentuk Jaeger ayam. Ada 4 di sini fenotipnya, yaitu bentuk sumpel atau sering disebut dengan walnut, di mana nanti genotip R besar dan P besar. Jadi kalau misalnya pada genotip itu nanti muncul R besar dan P besar, maka fenotip ayam ini adalah Jaegernya sumpel atau disebut juga walnut. Yang kedua, bentuk gerigi atau sering juga disebut dengan rose. Apabila genotipnya adalah muncul R besar tanpa faktor P besar. Jadi hanya R saja yang besar, P-nya kecil. Maka ini namanya rose atau gerigi. Yang ketiga, bentuk biji atau PA, di mana genotipnya R kecil, P-nya besar. Ini yang berinteraksi. Berarti kalau untuk biji tanpa faktor gen R besar. Ingat ya, jadi kalau ada P besar tanpa R besar, maka dia bentuk biji. Yang keempat, bentuk belah atau sering juga disebut dengan single. Dengan genotip tidak ada faktor R besar dan P besar. Sehingga perbandingan fenotip pada F2 di interaksi gen adalah 9331. Ini kalau kita perhatikan sama dengan hukum Mendel yang kedua pada perbandingan fenotip ini. Jadi yang mana yang menyimpang itu? Yang menyimpang itu adalah muncul satu sifat yang baru, yaitu single atau belah tadi. Ya, itu. Jadi cara pewarisan sama saja. Cuma karena menyimpang tadi muncul spesies yang baru, yaitu single. Penyimpangan yang kedua, cryptomere. Suatu sifat dominan yang berinteraksi dengan sifat dominan lain akan memunculkan sifat baru. Contohnya adalah bunga Linaria marocana. Di sini terdapat bunga merah di mana ada faktor A besar saja tanpa B. B besar maksudnya. Dengan bunga putih, faktor A kecil dengan gen B besar. Jadi kalau misalnya salah satu gen ini yang muncul, misalnya A saja tanpa B besar, maka bunga itu akan berwarna merah. Sedangkan kalau A-nya kecil atau tidak bersifat dominan, sedangkan B-nya bersifat dominan, maka muncullah warna putih. Tapi jika kedua sifat ini hadir, maka muncul warna yang lain, yaitu warna ungu. Jadi A besar dengan B besar berinteraksi, warna ungu. Pada cryptomere, perbandingan F2-nya, ya, perbandingan F2 fenotip, hanya terdapat 3 macam fenotip. Ya, kalau hukum Mendel yang kedua tadi harusnya ini 4, 9331. Tapi karena ada penyimpangan semu sedikit di sini, sehingga perbandingan hanya menjadi 934. Jumlah individu tetap 16 kalau dia dihibrid dan tidak menyimpang, seandainya tidak menyimpang. Yang ketiga,
epistasis hipotasis. Artinya, suatu sifat dominan yang menutupi sifat dominan lain. Contohnya adalah warna kulit biji pada gandum, di mana gandum berkulit biji hitam akan memiliki genotip harus ada H besar, ya, tanpa faktor K pun dia K dominan, dia akan menutupi. H besar ini akan bersifat epistasis, menutupi faktor K besar dan K kecil. Jadi kalau dalam genotip itu asal ada H besar, maka dia fenotipnya hitam. Gandum berkulit biji kuning memiliki genotip H kecil dengan faktor K besar. Jadi kalau misalnya dia warna kuning tanpa faktor H besar, asal ada K besar, maka dia berwarna kuning. Berarti K dominan di sini bersifat hipostasis, tertutupi. Sedangkan untuk gandum berkulit biji putih memiliki genotip tanpa faktor gen dominan keduanya, berarti hanya kecil dan K-nya kecil. Sehingga perbandingan fenotip pada F2-nya, epistasis hipostasis ini juga hanya ada 3 macam, yaitu perbandingannya 12:3:1. Ya, jumlah individu tetap ada 16 di sini. Jadi, di mana yang menyimpang itu, yaitu fenotipnya semakin sedikit. Ya, macam fenotip hanya 3 macam. Perbandingannya tadi 12:3:1. Yang keempat, penyimpangan yang keempat adalah polimeri. Artinya, gen dengan banyak sifat beda yang mempengaruhi bagian yang sama. Contohnya adalah gandum bersekam merah. Ada di sini faktor M besar ada 4. Dan gandum bersekam putih itu dia bersifat resesif M kecil. Ya, ada banyak gennya di sini. Misalnya kalau merah tadi M besar 1, M besar 2, M besar 2, M besar 2. Sedangkan yang bersifat resesifnya, fenotipnya putih, M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2. Jadi nanti warna merah di sini ditentukan banyaknya gen dominan yang dimilikinya. Contoh, genotip M besar 1 dan M besar 1, M besar 2, M besar 2. Ini ada 4 gen dominan di sini. Berarti ini nanti merah sekali. Sedangkan yang kedua ada 3 gen dominan di situ, M besarnya. Berarti berkurang tingkat kemerahannya. Sedangkan yang ketiga ada dia juga 3 gen dominan. Begitu seterusnya. Jadi kalau kita baca di sini asal ada gen dominan M besar, baik itu M besar 1 atau M besar 2, maka dia akan menunjukkan warna sekam merah. Jika tidak ada faktor M besar, maka dia akan berwarna putih. Sehingga genotip M kecil 1, M kecil 1, M kecil 2, M kecil 2 akan menghasilkan sekam putih. Kenapa putih? Karena tidak ada gen dominan. Jadi untuk polimeri perbandingan fenotip pada F2 15:1. Di mana yang menyimpang? Karena perbandingan fenotip di sini hanya ada 2 macam fenotip yang kita temukan, yaitu warna merah dengan warna putih. Perbandingannya tadi 15:1. Ibu harap materi kita pada pagi hari ini dapat kamu mengerti. Jika kurang mengerti atau ada pertanyaan, bisa ditanya melalui WA. Kemudian tugas selanjutnya nanti ada kuis di sini. Sebagai contoh soal ada 5, kamu kerjakan di buku catatan, kemudian jawabannya nanti dikirimkan melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Kamu cari yang bagaimana? Kamu dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia, yang mengerti kau tuh cuma saya. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.